Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji syukur, limpah terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih-Nya kita masih boleh ada, itu semua karena pertolongannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita semua datang menghadap Tuhan dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepada Allah Tritunggal. Untuk itu jemaat dipersilahkan bangkit berdiri dan mengambil saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian dari KPPK nomor 60, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami di hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan tahta-Mu memberi mahkotanya. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Suci, suci, walau tersembunyi, yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci, tiada tertandingi, kuasa sempurna, indah dan murni. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, suci, Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal patut dipuji. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang.
Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita nyanyikan KPPK nomor 196, Sebenarnya Ku Tak Layak. Tiba saatnya kita memasuki doa syafaat. Dimohon kesediaan Evangelis Michael untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Mari Ibu Bapak, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan saya akan memimpin. Mari kita berdoa. Sungguh kami menaikkan ungkapan syukur kami karena rahmat-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami, ya Allah. 1 minggu lagi boleh kami lalui, kami jalani, meskipun di dalam berbagai pergumulan, namun kami boleh tetap melihat tuntunan-Mu bagi kehidupan kami. Kami pun juga kembali lagi bersyukur, mengingat pada minggu ini akan saudara-saudari kami yang boleh berulang tahun. Kami bersyukur untuk Ibu Yulis, untuk anak Adelia Agustin, dan Ibu Ervina, yang pada minggu ini boleh mengingat dan merenungkan akan pemeliharaan-Mu, pimpinan-Mu dalam kehidupan mereka. Usia setahun lagi yang boleh Engkau karuniakan, kiranya juga boleh terus menguatkan iman mereka, pengharapan mereka untuk dapat selalu tertuju kepadamu, ya Allah. Kiranya Engkau yang boleh menolong ketiga saudara-saudari kami ini, agar di dalam berbagai pergumulan yang juga mungkin sedang mereka miliki, atau di dalam berbagai harapan yang mereka miliki, kiranya mereka boleh dapat selalu bergantung kepada pertolongan-Mu. Kami juga berdoa mengingat untuk jemaat GKT Trinity. Dalam kondisi pandemi tentunya juga memberikan dampak kepada pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat. Karena itu ya Allah, kami berdoa bagi mereka. Dalam berbagai pergumulan di tengah-tengah situasi pekerjaan karena situasi pandemi ini, tolong berikan hikmat, berikanlah kekuatan, ketekunan, daya kreatif untuk boleh terus bergerak maju
di dalam berbagai pergumulan hidup, termasuk dalam pekerjaan. Tolong berikan hikmat agar kami juga sebagai satu komunitas bersama dapat saling mendukung dan saling menguatkan di dalam situasi pandemi yang tidak mudah ini. Juga kami ingin berdoa untuk anak-anak pemuda yang saat ini sedang menunggu untuk pengumuman SBMPTN pada tanggal 20 Agustus nanti. Kiranya Engkau yang boleh menolong mereka di dalam masa penantian ini, hasil yang terbaik kiranya Engkau boleh karuniakan kepada mereka, sehingga kelak ketika mereka Engkau izinkan untuk melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi, kiranya Engkau boleh tetap menolong menuntun mereka, sehingga mereka dapat menjalani itu dengan penuh tanggung jawab sebagai bekal bagi masa depan mereka. Juga di saat ini ya Allah, kami datang kepadamu tetap berdoa untuk negara kami, yang juga dalam kondisi pandemi ini mengingat akan saudara-saudari kami yang masih saja terinfeksi dan terjangkit oleh penyebaran virus ini. Jumlah yang masih terus bertambah, kiranya Engkau yang boleh menolong bagi pemerintah pusat maupun bagi pemerintah daerah di dalam mengambil setiap kebijakan, di dalam mengambil setiap keputusan untuk mencoba mengendalikan, bahkan mencoba mengurangi akan penyebaran dari virus ini. Tolonglah pula untuk saudara-saudari kami yang berperan sebagai tenaga medis di dalam merawat akan para pasien yang terinfeksi oleh virus ini. Kuatkanlah mereka ya Allah, dan sungguh pimpin mereka untuk dapat melaksanakan pekerjaan mereka sebagai tenaga medis dengan baik. Meskipun juga di tengah-tengah ancaman mereka boleh tetap akan terinfeksi, bisa saja, tapi kami berdoa kiranya Engkau tetap menolong menguatkan mereka. Kami juga ingin berdoa untuk gerejamu di tempat ini, di dalam proses pergumulan untuk penyusunan visi misi maupun program gereja pada tahun depan. Tolonglah kami baik para hamba Tuhan maupun para majelis, di dalam bekerja sama menyusunnya, mempersiapkan segala sesuatu, sehingga kami terus dapat mengelola pelayanan ini dengan sungguh takut dan hormat kepadamu ya Allah. Inilah doa kami kepadamu. Mari bersama-sama Ibu Bapa kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyi KPPK nomor 417, Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Untuk firman Tuhan akan dibawakan oleh Lause Frankie. Pada hambanya dipersilahkan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur karena pertolongan Tuhan sampai detik ini. Hari ini kita masih boleh ada, sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Itu semua karena kasih dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur hari ini masih ada kesempatan bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian dan hormat, limpah terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup. Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami, sehingga karena kasih-Mu Engkau menyelamatkan kami dari jurang kebinasaan. Kami sungguh bersyukur karena segala pertolongan Tuhan kami boleh rasakan di tengah-tengah aktivitas kami sepanjang minggu. Dan hari ini ada kesempatan bagi kami untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya hamba-Mu boleh bertutur kata seturut dengan kehendak-Mu, dan hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa pada minggu ini kita sudah boleh menjalani minggu ketiga dalam bulan ini. Dan terlebih kita bersyukur kepada Tuhan karena besok hari, tanggal 17 Agustus, negara kita, Indonesia akan merayakan kemerdekaannya yang ke-75 tahun. Nah, kalau kita melihat di dalam sejarah Indonesia, kemerdekaan ini diraih oleh para pejuang dengan susah payah. Mereka penuh dengan perjuangan untuk memerdekakan bangsa ini. Bahkan mereka melakukan perjuangan itu dengan pengorbanan dan dengan susah payah. Nah, demi meraih kemerdekaan mereka para pejuang itu bekerja keras dan mereka harus membayarnya dengan nyawa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tujuan dari kemerdekaan adalah untuk mendapatkan hidup rukun dan damai, dan hidup aman dan nyaman, dan lain-lain, tanpa adanya penindasan. Nah, Bapak Ibu Saudara, negara kita, Indonesia, mampu bertahan sampai sekarang ini, terlebih besok akan memperingati kemerdekaannya yang ke-75 tahun, itu semua karena ada satu pondasi negara kita yang kuat dan karena juga kesatuan dan kerukunan yang tetap terjaga di negeri ini. Nah, namun pada akhir-akhir ini kita boleh melihat di media sosial atau di berita-berita ada banyak kasus-kasus intoleran yang terjadi. Namun dalam hal ini, hal itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai orang percaya, kita di tengah bangsa ini, kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kerukunan, menjaga persaudaraan, dan menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan, agar terbangun kehidupan yang lebih baik. Nah, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, hidup dalam kasih persaudaraan. Nah, hari ini kita akan melihat apa yang firman Tuhan ajarkan, mengapa kita harus hidup dalam kasih dan persaudaraan. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-133. Mazmur 133 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Di bawah perikop judul Persaudaraan yang Rukun, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kebenaran firman Tuhan, berbahagialah bagi kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkannya,
terlebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur Ziarah ini merupakan mazmur yang ditulis oleh Daud. Mazmur ini merupakan salah satu dari nyanyian ziarah, dari 15 nyanyian ziarah yang dinyanyikan ketika setiap laki-laki Israel pergi untuk mengikuti salah satu hari raya yang harus diikuti oleh setiap laki-laki dari bangsa Israel. Dan Mazmur 133 ini yang secara detail mengajarkan kepada bangsa Israel sebagai umat Allah bahwa pentingnya untuk hidup dalam kerukunan dan kasih persaudaraan. Dari Mazmur ini ada dua alasan mengapa kita harus hidup dalam kasih persaudaraan. Yang pertama, mengapa kita perlu hidup dalam kasih persaudaraan? Alasan yang pertama karena hidup dalam kasih persaudaraan merupakan hal yang baik. Itu dapat kita lihat dari ayat yang pertama. Nah, pada bagian awal ini pemazmur menuliskan dengan kata sungguh, alangkah baiknya. Jika kita lihat dalam rangkaian kalimat ini ada hal yang menarik. Karena ada penekanan yang begitu kuat yang pemazmur sampaikan. Kalau kita perhatikan kata sungguh, di sana dituliskan sungguh. Ini menandakan sesuatu yang sangat penting. Dan selanjutnya bahkan dikatakan selanjutnya alangkah baiknya dan indahnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Jika digabungkan kalimat ini memiliki makna kekaguman akan sesuatu. Yang artinya bahwa apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh pemazmur adalah hal yang luar biasa sehingga menimbulkan kekaguman di dalam hatinya. Apa yang dilihat oleh sang pemazmur? Yang dilihat adalah lingkungan yang hidup dalam rukun. Hidup dalam kasih persaudaraan. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang dirasakan oleh pemazmur? Yang dia rasakan adalah hidup di dalam kerukunan itu. Hidup di dalam kasih persaudaraan itu. Nah, pada bagian awal ini penulis memulainya dengan sebuah pernyataan yang menekankan bahwa solidaritas hidup bersama dalam satu ikatan persaudaraan adalah hal yang penting. Mengapa? Sebab hidup dalam kerukunan atau hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kasih persaudaraan merupakan suatu kualitas hidup yang memiliki nilai yang tinggi. Hidup dalam kebersamaan dan kerukunan adalah hal yang baik. Sebab firman Tuhan menekankan hal itu. Firman Tuhan menginginkan setiap orang dapat hidup dalam kasih persaudaraan. Jika kita melihat di dalam surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17 dan pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Di sana kita melihat di dalam jemaat Korintus terjadi konflik. Ada satu konflik di dalam jemaat. Sehingga Paulus menegur jemaat yang berada di Korintus. Kenapa dia menegur? Karena di sana terjadi konflik. Ada sesuatu yang terjadi. Dan konflik itu menimbulkan perpecahan di dalam jemaat. Nah, sehingga Paulus berkata dengan tegas, hendaknya kamu seia sekata, sehati sepikir, dan erat bersatu. Itu yang Paulus tekankan. Bahkan di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa setiap orang harus hidup di dalam damai, tidak bertengkar, dan hidup dalam persatuan. Itu yang Allah inginkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menjalani hidup, apalagi hidup dalam berkelompok, atau hidup di dalam masyarakat, atau di dalam satu komunitas, masalah merupakan hal yang tidak bisa dihindari.
masalah itu kadang-kadang datang dan tidak bisa dihindari. Contohnya saja, berbeda pendapat atau berbeda pandangan. Nah, hal ini sering kali terjadi di dalam satu kelompok. Dan berbeda pandangan ini yang sering-sering muncul di dalam satu kelompok, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebab di dalam satu komunitas, alasannya di dalam satu komunitas itu pastinya setiap pribadi atau setiap orang itu memiliki pemahaman yang berbeda. Setiap orang itu memiliki cara pandangnya sendiri-sendiri. Sehingga sering kali muncul perdebatan dan berbeda pemandangan. Nah, namun sebagai orang percaya, kita harus mampu menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Harus mampu meredam setiap persoalan yang terjadi di dalam komunitas kita. Nah, karena ketika kita dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada, kita dapat menjadi dewasa dalam pola berpikir. Dan kenapa? Sebab dengan permasalahan, setiap orang dapat belajar dan memahami satu dengan yang lain. Dapat memahami pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi yang tidak wajar bila di dalam satu kelompok terjadi masalah, contohnya seperti tadi berbeda pendapat, dan permasalahan itu membuat kelompok itu menjadi tidak akur dan berselisih dan akhirnya bubar. Itu yang tidak wajar. Tetapi sebagai orang percaya kita harus mampu memanage atau menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Yohanes 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-26 dijelaskan bahwa Tuhan Yesus berdoa bagi para murid-muridnya. Ia berdoa agar murid-muridnya ditetapkan di dalam kasih, dalam kekudusan dan persatuan. Sebab Tuhan Yesus mengetahui bahwa Roh Kudus tidak dapat bekerja di antara mereka kalau terjadi perpecahan yang disebabkan oleh dosa dan ambisi pribadi. Artinya bahwa hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kerukunan, hidup dalam kasih persaudaraan tidak membawa ambisi pribadi atau kepentingan pribadi. Tetapi harus membawa kepentingan bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada bagian ini pemazmur menggambarkan diam dalam kerukunan itu dalam dua hal. Yaitu dia gambarkan seperti minyak yang baik dan seperti embun di gunung Hermon. Dalam hal ini kerukunan itu harum bagaikan minyak yang dipakai untuk mengurapi. Minyak itu harum sehingga ketika orang mencium bau minyak itu membuat orang bahagia. Sebab demikian pula dengan mereka yang hidup dalam kerukunan, hidup di dalam kasih persaudaraan. Ketika orang itu hidup dalam kasih persaudaraan akan mengalami kesukaan, mengalami sukacita. Sebab kerukunan itu menghasilkan sukacita. Dan digambarkan selanjutnya kerukunan itu bagaikan embun yang menyegarkan, yang memberikan kehidupan. Kehidupan yang merupakan dampak dari hidup dalam kasih persaudaraan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita harus menciptakan kerukunan dimanapun kita berada. Dalam gereja sebagai umat Tuhan, kita harus hidup bersama dalam kerukunan. Hidup dalam kasih persaudaraan. Tidak saling menyakiti, tetapi saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai satu komunitas kita harus menyadari apa yang menjadi tujuan bersama. Bukan membawa kepentingan pribadi. Dan sebagai masyarakat kita harus dapat hidup bersama dengan rukun di tengah-tengah masyarakat. Sehingga membawa sukacita bagi lingkungan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa hidup rukun, dikatakan bahwa seperti minyak yang harum yang membawa kesukaan. Bagaikan embun yang memberikan kehidupan.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam kasih persaudaraan. Sebab itu merupakan hal yang baik. Seperti yang pemazmur katakan, yang pemazmur ungkapkan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Itu poin yang pertama. Alasan mengapa kita harus hidup dalam kasih persaudaraan. Karena itu merupakan hal yang baik. Selanjutnya yang kedua, mengapa kita harus hidup dalam kasih persaudaraan? Alasan yang kedua adalah sebab hidup dalam kasih persaudaraan itu mendatangkan berkat Tuhan. Pada bagian terakhir pasal 133 dalam ayatnya yang ketiga dituliskan bahwa sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Hidup dalam kasih persaudaraan adalah hal yang diinginkan Allah. Dan setiap orang percaya harus hidup dalam kasih persaudaraan itu. Dalam hal ini bukan tanpa alasan. Setiap orang harus hidup dalam kerukunan kasih persaudaraan. Tetapi ada alasan yang begitu kuat sehingga setiap orang harus hidup dalam kasih persaudaraan itu. Di bagian awal sudah dikatakan bahwa hidup dalam kasih persaudaraan adalah hal yang sangat baik dan indah. Itu sangat jelas dicantumkan di ayat yang pertama. Dan bukan hanya baik, tetapi yang luar biasa, hidup dalam kasih persaudaraan itu mendatangkan berkat Tuhan. Sangat jelas pemazmur menekankan bahwa berkat Tuhan dicurahkan kepada mereka yang hidup dalam kasih persaudaraan. Sehingga Daud berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam hal ini Daud menggambarkannya dengan sangat indah. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sungguh luar biasa gambaran yang Daud berikan. Jika kita mencari tahunya di Google, sekarang ini teknologi sudah canggih. Kalau kita mau cari tahu bagaimana gambaran yang Daud berikan, embun di gunung Hermon, itu bisa kita searching di Google. Kemarin saya mencarinya di Google, ketika saya belajar saya mencari bagaimana sih yang gambaran yang Daud berikan. Ketika saya melihat di Google gambar gunung Hermon itu, betapa indahnya, sangat-sangat indah, membuat kita menjadi kagum. Saya pun terkagum-kagum ketika melihat hal itu. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini, embun gunung Hermon itu melambangkan berkat Tuhan. Atau anugerah Tuhan yang mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Kalau kita mencermati, embun di gunung Hermon itu merupakan sumber air bagi sungai Yordan. Dan embun di gunung Hermon memberikan kesuburan bagi tanah atau daerah yang dibasahi oleh embun tersebut. Allah sangat merindukan setiap orang dapat menjalani hidup dalam kasih persaudaraan. Karena ketika orang dapat hidup dalam kasih persaudaraan, maka di sana akan ada berkat damai sejahtera, ada sukacita, dan ada kasih. Sama seperti gunung Hermon yang memberikan keuntungan bagi daerah-daerah sekitarnya. Demikian halnya dengan kerukunan hidup dalam kasih persaudaraan yang memberikan damai, baik dalam lingkungan masyarakat, lingkungan negara, dan juga dalam lingkungan satu komunitas gereja. Ketika setiap orang hidup dalam kasih persaudaraan, maka di sana akan terjalin hubungan yang baik, di sana akan terjalin komunikasi yang baik, dan di sana akan ada saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, tidak ada pribadi atau orang yang menghendaki pertikaian atau konflik. Semua orang pastinya menginginkan untuk hidup dalam kerukunan. Di tengah-tengah masyarakat pun setiap pribadi atau setiap orang pasti menginginkan untuk hidup rukun. Hidup dalam kasih persaudaraan. Di dalam gereja pun semua umat Tuhan
pasti merindukan untuk hidup di dalam kasih persaudaraan itu. Hidup di dalam kerukunan. Karena kenapa? Karena tidak akan terlihat baik apabila di dalam satu komunitas umat Allah terjadi pertikaian. Karena kenapa? Sebab pertikaian tidak mendatangkan sesuatu yang baik dan tidak menguntungkan. Tidak ada untungnya sama sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika ada permasalahan atau ada konflik, itu hanya akan merugikan atau menimbulkan perpecahan di dalam satu komunitas. Dan kehidupan semacam ini tidak hanya saja menghancurkan kesatuan dan persatuan, tetapi hal ini juga menimbulkan sesuatu yang buruk. Apa itu saudara? Kalau hidup di dalam satu komunitas terjadi kekacauan, hal itu akan menjauhkan berkat Tuhan dari dalam kehidupan. Tidak ada berkat Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, sepatutnya kita hidup dalam kasih persaudaraan. Sebab ketika kita hidup dalam kasih persaudaraan, hidup dalam kerukunan, saling menghormati satu dengan yang lain, kita menjalankan kehendak Tuhan. Kita menyukakan hati Tuhan. Dan yang luar biasanya lagi, Bapak Ibu Saudara, itu mendatangkan berkat Tuhan. Hidup dalam kasih persaudaraan mendatangkan berkat Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam kasih persaudaraan. Hidup dalam kasih persaudaraan adalah hal yang dikehendaki oleh Allah. Sebab firman Tuhan mengajarkan hal itu kepada setiap orang percaya. Dan firman Tuhan pun menekankan kepada setiap kita, setiap pribadi untuk hidup di dalamnya. Seperti yang Kristus telah katakan bahwa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam kasih persaudaraan. Karena alasan yang pertama, sebab hidup dalam kasih persaudaraan merupakan hal yang baik. Seperti yang pemazmur telah katakan. Dan alasan yang kedua, mengapa kita harus hidup dalam kasih persaudaraan? Karena hidup dalam kasih persaudaraan mendatangkan berkat Tuhan. Amin kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena segala hal yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena hari ini kami masih boleh belajar dan merenungkan kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup di dalam kasih persaudaraan, untuk hidup dalam kerukunan. Biarlah firman-Mu itu menguatkan iman percaya kami, dan biarlah firman-Mu itu kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami, memberikan hikmat kepada kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat pujian dari KPPK nomor 350, Pakai Hidupku Ini. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikutu. Pakai
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, bahwa pada hari ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk memberikan sebagian dari apa yang Engkau titipkan pada kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini, agar persembahan kami dapat berguna untuk pelayanan di gerejamu di tempat ini. Berkati setiap yang memberi, biarlah kiranya Tuhan yang selalu senantiasa memberikan rezeki bagi kami semua. Tuhan juga berkati majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Biarlah kasih karunia dari Tuhan yang menyertai majelis agar dapat menggunakan persembahan ini untuk pelayananmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik perpuluhan dan persembahan syukur, dapat mentransfer ke rekening gereja dan juga dapat menghubungi majelis atau hamba Tuhan. Yang kedua, PA akan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 8 malam via WA Group. Jadi Bapak Ibu dapat aktif di WA Group untuk PA. Kemudian untuk renungan pemuda dan remaja akan dikirimkan via WA Group. Tiba saatnya kita akan memasuki doksologi. Mohon kesediaan Evangelis Michael untuk membawa doksologi. Mari Ibu Bapak, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil satu teduh, kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu.